Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Peserta didik Insan Cendekia Boarding School Sentul. Kalian adalah siswa-siswa yang sangat luar biasa, yang mengesankan, buat kangen. Terutama kalian yang sudah 1 tahun berada di sini, yang sudah 2 tahun, bahkan yang sudah lulus. Nah, di saat pandemi seperti ini, sudah pasti kalian juga merindukan sekolah kan? Tapi kita juga harus mengingat sesuatu hal. Apakah itu? Nah, mau tahu apa? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas yang pertama nih. Kita kan sekarang saat ini kita mengalami sebuah pandemi nih. Pandemi yang nggak pernah kita berpikir suatu saat nanti kita mau jadi apa, mau ngapain gitu kan. Nah, ini adalah saat yang tak terduga. Tetapi kita harus bisa nih menyesuaikan diri. Yang pertama kita adalah menyesuaikan diri kita, terutama di saat dulu kita sebelum pandemi dan sekarang itu akan mengalami banyak perbedaan. Kalau dulu kita mau deket-deketan aja nggak masalah kan. Nah, kalau sekarang kita jaga jarak. Bahasa trennya social distancing. Ya kita jaga jarak aja, nggak masalah dong gitu kan. Nah, kalau dulu kita jaga jarak aja, kita dikiranya nggak akrab nih sama temen gitu kan. Tapi untuk saat ini demi kebaikan bersama kita wajib melaksanakan social distancing. Nah, kita bagaimana cara kita untuk membiasakan diri yang seperti itu? Kita harus adaptasi. Memang terasa agak aneh gitu kan. Kita yang biasanya akrab, bergandengan dengan temennya, kemudian bercanda, toel sana, toel sini, dan ternyata kita harus sekarang social distancing, jaga jarak, seenggaknya 1 meter nih gitu kan. Bukan marahan ya, tetapi kita adalah mencari jarak aman. Supaya apa? Kegiatan kita yang baru, kemudian suasana kita yang baru, kita bisa menyesuaikan itu. So, manusia itu adalah makhluk yang luar biasa. Dia akan bisa menyesuaikan dimanapun keadaannya, bagaimanapun suasananya, dia akan bisa. Kenapa? Karena manusia itu punya semuanya. Kemampuan dia dalam berkomunikasi, kemampuan dia dalam mengantisipasi keadaan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Nah, dan saya yakin peserta didik, terutama siswa-siswi Insan Cendekia Boarding School yang di Sentul, pasti bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya sekarang. Apalagi ini sudah bulan Juni. Biasanya di bulan Juni kita menghadapi ujian semester ya, yaitu ujian kenaikan kelas. Bagaimana yang kelas 7 naik ke kelas 8, yang kelas 8 naik ke kelas 9, kemudian yang kelas 10 naik kelas 11, dan kelas 11 naik kelas 12. Semuanya itu adalah perubahan, sama dengan keadaan kita yang saat ini. Apalagi sekarang pemerintah sudah mengeluarkan sebuah reason, yaitu new normal. Keadaan yang sangat normal, tetapi sebuah pembaharuan supaya kita kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Dulu yang kita sukanya berdempet-dempetan gitu kan, yang ngerumpi sana ngerumpi sini, akhirnya setelah ini kita ambil saja hikmahnya dengan pandemi ini. Nah, kita menjaga sosial kita, kemudian kita juga menjaga bagaimana kebersihan diri kita sendiri. Dengan adanya pandemi ini kita rajin cuci tangan. Nah, itu dia di tahap awal ya, kita membahas tentang adaptasi. Nah, oke, tadi kita sudah membahas yang pertama ya, yaitu kita beradaptasi atau menyesuaikan diri dari ya keadaan yang seperti itulah gitu kan. Nah, yang kedua yaitu kita menjaga kesehatan badan kita. Pernah nggak sih kalian mendengarkan istilah gini? Mensana in corpore sano. Nah, itu kira-kira artinya begini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu maksudnya ketika badan kalian sehat, makanannya terjamin, istirahatnya oke, kemudian kalian dekat dengan keluarga, so it's fine dengan kalian pembelajaran dimanapun itu nggak masalah gitu kan. Cocok banget kan dengan keadaan kita yang saat ini. Kita belajar aja,
jarak jauh gitu kan, semuanya serba menggunakan IT, semuanya serba menggunakan jaringan internet. Pernah nggak sih kita terbayangkan yang itu kan sepertinya itu tampak masih jauh gitu, tapi ternyata setelah adanya pandemi seperti ini, kita melaksanakan itu, serasa mimpi kan? Tapi inilah kenyataan kita. Maka kita harus mempersiapkan itu, tidak hanya kesehatannya fisik saja, tapi juga bagaimana kita menyenangkan hati. Nah ini nih kuncinya, ketika kita akan ujian, hatinya senang dulu gitu kan. Nah ketika kalian sudah senang hatinya, sudah pasti ujian sesulit apapun, mau matematika, trigonometri, lewat. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah adaptasi, kemudian menjaga kesehatan fisik maupun non fisik. Nah sekarang yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu apa? Nah ini nih biasanya yang ketiga ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ketika ujian. Apa itu? Kisi-kisi ujian. Nah yuk kita bahas kisi-kisi ujian di sini. Biasanya berkaitan dengan tema-tema pembahasan yang sudah pernah kita pelajari bersama dengan guru mapel kita. Nah ini kan zamannya IT, ya nggak sih gitu kan. Nah ketika kalian mengalami kesulitan ketika kalian mempelajari ulang, kalian lebih enjoy-nya komunikasinya gimana ya gitu kan. Kalau saya kesusahan, kira-kira saya boleh nggak sih gitu kontak langsung dengan guru mata pelajarannya. Nah gimana nih teman-teman, boleh nggak gitu kan? Itu boleh dan itu sangat dianjurkan sekali. Apalagi pihak sekolah kan sudah pasti tuh memberikan kisi-kisi dengan beberapa kriteria. Ya biasanya sih nggak banyak-banyak banget gitu kan. Tapi kalau misalkan itu nggak dibaca, nggak kita pelajari dulu, itu akan terasa banyak banget. Nah gini, ketika kisi-kisi itu udah kita dapetin dari beberapa masing-masing atau semuanya guru mata pelajaran itu sudah memberikan kepada kita, kita tinggal baca aja gitu kan, baca aja semuanya. Nah ketika ada satu tema yang memang kalian merasa itu kok aneh gitu kan, bahasanya aneh, ataupun kalian merasa oh saya kurang pasti di sini gitu, ya udah berarti kalian langsung saja nih, apakah langsung kontak ke guru mata pelajarannya? Boleh, it's fine. Ataupun kalian kontak wali kelas, itu lebih bagus lagi. Kalian konsultasi dulu dengan wali kelasnya. Misalkan seperti ini, Ibu, saya pengen konsultasi Bu terkait mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia nih dengan tema ini, saya belum paham loh Bu, sebaiknya saya konsultasinya langsung ke guru mata pelajarannya atau bagaimana ya. Nah kira-kira kalimatnya seperti itu, bagaimana, lebih enak kan gitu. Nah kemudian sudah pasti nih wali kelasnya nanti akan menyampaikan itu, menyampaikan keluh kesah kalian kepada guru mata pelajaran. So kalian nanti akan diteruskan ke bagian guru mata pelajaran tersebut. Nah di saat itulah nanti kalian akan janjian tuh, Ibu, peserta didik saya ini kurangnya di materi ini loh, di mata pelajaran Ibu. Gimana nih, kapan kira-kira peserta didik saya bisa konsultasi? Ini kan masih ada beberapa hari lagi nih mau ujian, supaya walaupun jaraknya jauh tapi terasa dekat. Nah kira-kira seperti itu ya. Pokoknya yang di rumah, peserta didikku yang saya sayangi, sepertinya sudah memang terasa merindukan sekali. Sudah lama biasanya kalian sering bersay hello gitu kan, kelihatan, dan perpulangan pun juga kalian 2 minggu sekali. Tapi ternyata setelah kita mengalami pandemi seperti ini, rasanya berat sekali. Benar-benar kami di sini merindukan kalian gitu kan. Kami berharap pandemi ini cepat selesai, kemudian new normal oke, dan nggak masalah. Nah nanti kita menunggu kalian di sini. New normal tidak masalah untuk kalian, dan saya yakin peserta didik Ihsan Cendekia Boarding School Sentul akan mampu menghadapi ini. IT, pembelajaran berbasis IT dan ujian semesteran berbasis online pun tidak masalah untuk peserta didik Ihsan Cendekia Boarding School. Mudah-mudahan sedikit bukan wejangan sih, sedikit ungkapan hati kami
terutama saya yang merindukan kalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan keadaan ini cepat normal kembali dan kita bisa berjumpa lagi, kita bisa saling berkonsultasi secara langsung, kita bisa bercanda lagi. Mudah-mudahan saja pembelajaran ini tetap akan kembali normal seperti sebelumnya, tetapi dengan nuansa yang lebih yang jelas lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian juga merindukan saya dan merindukan kami yang ada di sini. Kita tunggu kedatangan kalian di tahun pembelajaran berikutnya. Oke? Sampai ketemu lagi. See you next time di bulan Juli. Mudah-mudahan keadaan kita semakin ke depan makin membaik dan kalian tetap semangat untuk ujian. Tetap berikan yang terbaik. Jangan lupa ketika kalian berjuanglah maksimal. Hasil itu tidak akan pernah berkhianat ketika kalian berusahanya maksimal. Pikirkan usaha maksimal, urusan hasil pikirkan belakangan. Oke, see you next time. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.